Ya, saya Aulia Firda Maharani. Saya akan melanjutkan bagian dari suci. Ya tadi seperti yang dibilang, yang seperti menurut Wijaya dan Muhammad, yaitu masyarakat tutur terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada penutur berkompeten atau fully fledged speaker, dan yang kedua itu ada penutur inspiratif atau unfully fledged speaker. Nah, apa sih pengertiannya? Sekarang saya akan membahas tentang penutur berkompeten atau fully fledged speaker. Fully fledged speaker menggunakan bahasa dalam berbagai pengetahuan tentang kosakata dan struktur bahasa yang bersangkutan, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikannya secara pragmatis. Biasanya, seorang penutur yang berkompeten harus memiliki 4 pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai gramatikal bahasa tersebut. Yang kedua adalah mengenai kaidah-kaidah bahasa tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang keempat adalah pengetahuan tentang bagaimana berbicara secara wajar. Maksudnya secara wajar di sini adalah seperti biasa, bagaimana dia harus menggunakan bahasa tersebut untuk berbicara dengan biasanya gitu. Nah, lalu selanjutnya ada penutur partisipatif, yang artinya adalah penutur yang kurang menguasai bahasa dalam berbagai tindak tutur atau komunikasi. Biasanya seorang penutur ini adalah seorang pendatang baru dalam masyarakat tersebut. Nah, biasanya maksudnya adalah pendatang baru, dia adalah orang yang baru tinggal di situ. Misalkan ada orang Sumatera pindah ke daerah Jawa, di mana masyarakat sekitar menggunakan bahasa Jawa. Berarti orang Sumatera ini akan mengikuti bahasa Jawa tersebut. Lambat laun dia akan mengerti bahasa Jawa tersebut. Namun dia tidak mungkin menjadi ahli dalam bahasa Jawa tersebut. Walaupun dia sudah mengetahui bahasa-bahasa tersebut, pasti ada beberapa bahasa yang tidak dia mengerti arti dari bahasa tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang verbal repertoire yang dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu verbal repertoire yang dimiliki individu dan yang dimiliki masyarakat. Tapi verbal repertoire itu apa sih? Verbal repertoire itu adalah semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki dan dikuasai oleh seorang penutur. Jadi, verbal repertoire ini adalah seorang penutur yang memiliki kemampuan bahasa. Dia menguasai beberapa macam bahasa, tidak hanya bahasa ibu atau tidak hanya bahasa kesatuannya saja gitu. Nah, berdasarkan pengertiannya, verbal repertoire jadi berdasarkan pengertiannya, masyarakat tutur ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu masyarakat tutur yang repertoire, pemakaiannya lebih luas. Dan yang kedua itu adalah sebagian anggotanya mempunyai pengalaman sehari-hari dan aspirasi hidup yang sama dan menunjukkan pemilikan wilayah linguistik yang lebih sempit, termasuk juga perbedaan variasinya. Nah, di sini lalu selanjutnya kita akan lanjut lagi, di mana verbal repertoire ini dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama itu adalah masyarakat monolingual atau satu bahasa. Yang kedua adalah masyarakat bilingual atau 2 bahasa, dan yang ketiga adalah masyarakat multilingual, lebih dari 2 bahasa. Pengertian dari masyarakat monolingual adalah masyarakat yang mengerti hanya satu bahasa saja. Dia hanya mengerti bahasa daerahnya saja, atau dia hanya mengerti bahasa Indonesia saja. Dan yang kedua adalah masyarakat bilingual atau masyarakat yang mengerti dua bahasa.
biasanya adalah bahasa ibu dan biasanya adalah bahasa kesatuan dan bahasa daerahnya saja, atau mungkin dia bisa mengerti bahasa Indonesia dan bahasa luar negeri atau seperti bahasa Inggris yang sudah umum. Dan yang ketiga adalah masyarakat multilingual, yaitu masyarakat yang menguasai lebih dari 2 bahasa. Biasanya adalah bahasa ibunya, biasanya bahasa ibu atau bahasa daerahnya. Yang kedua adalah bahasa nasionalnya, dan yang ketiga adalah bahasa asing, bahasa yang dipelajari. Seperti kita adalah masyarakat multilingual. Yang pertama adalah kita menguasai bahasa ibu kita, bahasa daerah kita. Yang kedua, kita menguasai bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kita sedang mempelajari bahasa luar negeri, bahasa ajnabi, yaitu bahasa Arab. Lalu saya akan melanjutkan pembahasan tentang situasi bahasa Arab. Jadi, situasi bahasa Arab merupakan bahasa yang paling stabil dan tidak banyak menerima perubahan. Bahasa Arab juga merupakan bahasa yang digunakan lebih dari 200 juta penutur di wilayah Arab sebagai bahasa warisan. Dan yang ketiga adalah bahasa Arab digunakan oleh orang Muslim non-Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan orang Muslim wajib mempelajarinya. Yang pertama, tadi kita bahas dulu, merupakan bahasa yang paling stabil dan tidak banyak menerima perubahan. Jadi bahasa Arab ini jarang menerima perubahan, terutama dalam bahasa fushah, karena bahasa ini adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dan tidak menerima perubahan, kecuali dalam bahasa Amiyah. Amiyah ini sudah berkembang ke beberapa macam bahasa, lebih tepatnya sih lebih ke mereka mempunyai aksen atau dialek-dialek yang berbeda setiap daerahnya. Nah, yang kedua merupakan bahasa yang digunakan lebih dari 200 juta penutur di wilayah Arab sebagai bahasa warisan. Jadi, negara-negara di sekitar Arab juga menggunakan bahasa Arab. Hanya saja saat ini sudah mulai berkembang bahasa-bahasa Amiyah seperti Amiyah Mesir atau Amiyah Qatar, bahasa Amiyah Mesir atau bahasa Amiyah lainnya. Dan yang ketiga adalah bahasa Arab digunakan oleh orang Muslim non-Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Contohnya adalah kita mempelajari bahasa Arab agar kita bisa mengerti bahasa Al-Quran, karena bahasa Arab adalah bahasa yang diambil dari bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan.